Chapter 1004 Gerakan ketiga. Tikus abu-abu. Kelopak mata Klein bergetar saat ia tidak ragu untuk kembali ke ruang setengah terbukanya, meninggalkan balkon, dan memasuki kamar tidur utama. Ia kemudian masuk ke kamar mandi. Ia bergerak dengan kecepatan yang cukup, seolah-olah telah mengulangi seluruh proses ini seperti rutinitas harian. Mengunci pintu kamar mandi, Klein melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam dan melewati kabut abu-abu yang penuh dengan teriakan dan raungan. Akhirnya mengambil tempat duduk di kursi bersandar tinggi milik The Fool. Dan sebelum ini, ia membuat pelayannya, Enuni, yang berdiri di koridor, berdoa lembut kepada Dewa Laut Kalvetua. Menggunakan titik cahaya yang sesuai, ia memanggil Skepter Dewa Laut dan mulai memperluas pandangannya. Ia kemudian mengunci pada kereta yang menuju ke kediaman Mah, 39 Boklund Street. Dan kali ini, orang yang bersandar di jendela kaca dan menikmati pemandangan dengan tenang bukan lagi seekor tikus abu-abu, melainkan seorang pemuda yang mengenakan topi silk dan mantel trans hitam. Ia memiliki rambut hitam dan mata hitam. Wajahnya ramping dengan dahi lebar. Ia mengenakan monokel kristal dan memiliki senyum tipis di bibirnya. Ia tak lain adalah sang penista, sang angel waktu, putra sang pencipta, Amon. Meskipun Klein sudah mempersiapkan mental, kecemasan membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Amon jelas-jelas muncul dalam bentuk aslinya, tetapi setelah mencuri takdir demigod tikus, ia muncul sebagai tikus abu-abu di mata semua orang tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia dan saudaranya, Angel of Imagination Adam, memiliki kekuatan tertentu yang serupa. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin menakutkan hal itu, tetapi pada dasarnya berbeda. Seandainya bukan karena kabut abu-abu dan bukan karena kendali yang lebih dalam atas tempat ini, aku juga tidak akan menemukannya. Klein merasakan campuran kegembiraan dan ketakutan saat ia memperluas pandangannya untuk mencari avatar Amon. Dibandingkan dengan penggabungan takdir, tanda-tanda parasitasi jauh lebih jelas. Namun, Klein tidak melihat sesuatu kali ini. Entah penumpang lain di dalam kereta, kuda yang menarik kereta, atau pohon dan udara di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda parasitasi. Ini berbeda dari apa yang dikatakan kakek Leonard. Bukankah kemunculan satu Amon berarti diiringi oleh banyak Amon lainnya? Ia jelas-jelas menyadari bahwa ia ditemukan oleh Bizarro Sorcerer dari gereja Evernight, dan ia mencurigai bahwa Boklund Street sedang diawasi. Oleh karena itu, ia hanya mengirim satu avatar untuk menyelidiki situasi. Klein mengernyit saat ia menyusun teori-teori. Ia sedikit tidak yakin bagaimana menangani perkembangan saat ini. Tentu saja, ia ingat Pales Zoroast menyebutkan bahwa selama satu avatar diatasi, ia dapat mengeliminasi semua Amon di Boklund Street. Dan sekarang, hanya ada satu Amon di Boklund Street, waktu yang sempurna untuk bertindak. Aku akan mendengar pendapat ahli terlebih dahulu. Klein segera memanggil sosok The Wolf German Sparrow di ujung meja perunggu panjang dan membuatnya berdoa dengan hormat dan khusyuk. Yang terhormat Tuan Fu, mohon beritahu Leonard Mitchell bahwa Amon telah muncul di 39 Boklund Street, tetapi hanya ada satu. Sementara German Sparrow melafalkan doa, Klein tidak berhenti memantau kereta. Ia melihat Hazel dalam gaun berwarna terang turun dan memasuki foyer. Amon, yang mengenakan monokel dan mantel trans hitam, berjalan di belakangnya dengan tenang. Meskipun tidak menyamarkan diri, para pelayan sama sekali tidak menyadarinya. Seolah-olah hanya ada udara atau makhluk tak mencolok di belakang Nona Hazel. Sesekali, para pelayan wanita akan melihat ke tanah dan melompat ketakutan. Justru ketika mereka hendak berteriak, mereka akan melupakan apa yang ingin mereka lakukan setelah mulut mereka terbuka. Amon melewati foyer dan menaiki tangga. Sambil mencubit monokel kristal, Amon menyimpan tangannya ke dalam kantongnya.
Cacing transparan berbentuk cincin mulai merayap keluar dari tubuhnya dan merayap ke segala arah sebelum menghilang. Ini membuat kulit kepala Klein merinding. Ia teringat deskripsi Pales Zoroast tentang kekuatan parasitasi Amon, infeksi seperti wabah. Hazel belakangan ini dalam suasana hati yang sangat baik. Ini karena gurunya tidak benar-benar gila. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah sebuah ujian, dan ia telah melewatinya dengan sangat baik. Ini membuatnya mendapatkan banyak pengetahuan tentang dunia supernatural. Ia belajar tentang esensi ramuan dan menguasai metode berakting. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk maju menjadi kriptologis. Saat ini, ia adalah Beyonder Sequence 7. Jadi dunia benar-benar memiliki sisi magis seperti ini. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa menjadi demigod dan melepaskan diri dari belenggu kemanusiaan. Hazel melirik jam dinding yang tergantung dan menggosok perutnya yang cekung. Ia memutuskan untuk meminta ibunya membawa sesi teh sore lebih awal hari ini. Lagi pula, tidak ada tamu. Saat makan siang, ia telah menggunakan alasan keluar untuk makan untuk membawa gurunya kembali. Ia juga mengambil kesempatan untuk bertindak dan belum makan apa-apa. Setelah memikirkan hal itu, ia melirik gurunya yang tertidur di atas bantal kulit di sofa. Tikus abu-abu itu mengangkat kaki depannya dan menekan mata kanannya. "Apakah kau butuh makanan?" tanya Hazel dengan hormat. Tikus itu menurunkan kaki depannya dan menjawab dengan santai, "Tidak perlu." "Baiklah, guru." Hazel berbalik dan melangkah maju, membuka pintu ke kamar tidurnya. Pelayan wanitanya berdiri di sepanjang koridor, dengan santai melihat balkon di ujung koridor seolah-olah mengagumi langit sore. Hazel tanpa terasa mengernyit dan berkata, "Jaga tempat ini. Jangan biarkan siapapun masuk." Pelayan wanita itu meliriknya dan tersenyum. "Ya, Nona." Hanya setelah itu Hazel meninggalkan kamar tidurnya dan menuju ke ruang aktivitas di lantai 2. Ia menemukan ibunya, Nyonya Riana. Wanita dengan rambut hitam hijau yang sama ini menerima sepasang kacamata yang dihiasi permata dengan rantai emas yang menggantung darinya dari pelayan wanitanya. Itu lebih merupakan aksesori daripada alat koreksi penglihatan. "Jangan-jangan kau tidak menyukainya?" tanya Hazel dengan bingung. Sudut bibir Nyonya Riana melengkung sedikit. "Sekarang aku menyukainya." Saat ia mengatakan itu, ia mengenakan kacamata tersebut. Saat Hazel hendak mengatakan sesuatu, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan menemukan ayahnya, anggota parlemen Mah, pulang lebih awal. "Ayah, bukankah kau bilang akan berada di mes veteran militer?" tanya Hazel sambil lewat. "Tidak ada siapa-siapa di sana hari ini." Mah mengangkat tangan kanannya dan mencubit kedua sisi matanya. Hazel tidak menganggapnya dan hanya mengangguk. "Bagus, kita sudah lama tidak minum teh sore bersama." "Benar." Anggota parlemen Mah dan Nyonya Riana tertawa bersamaan saat senyum tipis muncul di bibir mereka. Di 7 Pinster Street, Leonard, yang baru saja kembali dari Saint Hierland Square, melemparkan dirinya ke sofa sambil mengangkat kakinya ke meja kopi. Karena tidak menerima informasi, ia percaya bahwa operasi hukuman telah berakhir dengan sempurna, memungkinkannya menantikan hasil perang. "Kakek, bukankah kau bilang bahwa Viscount Sanguin memiliki banyak barang mistis? Bisakah kau memberitahu aku apa saja itu?" tanya Leonard pelan dengan kebingungan. Dalam pikirannya, Pales Zoroast mendengus. Barang-barang tingkat itu tidak layak untuk diperhatikan. Leonard hampir saja mendesak lebih jauh ketika penglihatannya tiba-tiba kabur. Ia melihat kabut abu-abu putih yang tak terbatas dan sosok German Sparrow yang samar, serta doanya. Amon telah muncul di 39 Boklund Street, tetapi hanya ada satu. Amon telah muncul, secepat itu, Leonard, yang sudah bersantai, segera menarik kakinya dan duduk tegak. Ia menjadi lebih cemas daripada sebelum operasi hukuman dimulai. Ia buru-buru memberitahu Pales Zoroast tentang kata-kata Klein dan bertanya, "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Mulai operasi?"
Tapi hanya ada satu avatar Amon? Pales Zoroas terdiam selama 2 detik sebelum berkata, jika hanya ada satu Amon, itu menunjukkan bahwa ia memiliki motif lain, tetapi semua itu tidak masalah. Di epoch keempat, ada pepatah, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Karena ini sudah dimulai, kita tidak bisa mundur. Jika kita menunda lebih jauh, Amon akan mencoba mempengaruhi seluruh jalan. Ketika itu terjadi, ia pasti akan menemukan keanehan Dwayne Dantes. Klein kembali ke dunia nyata dan berjalan keluar dari kamar mandi. Ia sudah membuat persiapan yang sesuai. Ia memiliki Creeping Hunger di tangan kirinya dan sebuah lambang yang diukir dari obsidian di tangan kanannya. Kemudian, ia membuat Enuni menjentikkan jarinya dan menggunakan Flaming Jam untuk memasuki 39 Boklund Street, rumah anggota parlemen Mah, dengan penampilan German Sparrow. Kendali atas Spirit Body Threads segera dipindahkan ke Klein, tetapi ini hanya tampak tenggelam ke dalam lautan yang luas tanpa reaksi. Ia telah kehilangan kendali atas bonekanya. Ini, kelopak mata Klein bergetar saat ia mendengar pintu kamar tidur utama berderit terbuka. Itu adalah Enuni. Pemuda dengan darah lon dan balam ini telah mendorong pintu dan masuk, sepenuhnya di luar kendali Klein. Ia kemudian mengeluarkan monokel kristal dari sakunya dan menggosoknya dengan lengan bajunya. Lalu, ia mengenakannya dengan santai di mata kanannya. Ia kemudian melihat Dwayne Dantes, sudut mulutnya melengkung ke atas. Kutemukan kau. Suasana di dalam kamar tidur membeku saat Enuni, yang sedang mencubit monokel, melanjutkan, takdir Flora Jacob dipenuhi dengan terlalu banyak keanehan, dan sebagian besar berasal dari jalan ini. Ini menarik perhatianku, dan aku menghabiskan waktu untuk membedakan dan mencari sumbernya. Aku menghabiskan begitu banyak hari untuk menemukannya. Aku tidak asing dengan cermin ini, dan aku bisa mengendalikannya, tetapi aku belum pernah melihatnya begitu akrab dengan satu orang. Ini benar-benar hal yang menarik. Mungkin, aku harus mencuri takdirmu dan melihat mengapa hal itu terjadi. Ah, benar, kau mungkin tidak tahu asal-usulnya. Ini sama sekali tidak sederhana.